Yang pertama tentu adalah soal manajemen kuota. Bahwa kita dapat, ya itu penting karena 20.000 tambahan kuota, lalu ternyata itu justru dialihkan atau dipakai oleh haji khusus bukan reguler, itu penuh dengan tanda tanya. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang gratis. Kita menemukan sebuah fakta. Faktanya sangat mengejutkan. Kenapa? Biaya yang diminta oleh Kementerian Agama kepada BPKH sebagai juru bayar, pay box, seperti itu ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan rapat dengan DPR RI. Padahal tidak boleh ada anggaran haji, apapun ya, misalnya penerbangan, transportasi, penginapan, atau juga catering dan lain sebagainya, yang tidak sesuai dengan kesepakatan dengan DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, musim haji 2024 baru saja berlalu dan sekarang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah membentuk panitia khusus Haji 2024 untuk mendalami apa-apa yang terjadi, kekurangan apa yang muncul selama musim haji 2024. Dan saya telah bersama dengan satu di antara anggota Pansus. Beliau juga kebetulan menjadi anggota DPR dari Komisi 8 dari fraksi PKB. Beliau adalah Kiai Haji Maman Imanul Haq. Saya akan sapa beliau. Pak Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Pak Kiai termasuk dalam anggota Pansus Haji 2024. Bisa diceritakan kepada pembaca kita, kepada pemirsa kita mengenai latar belakang pembentukan Pansus itu, Pak Kiai? Silakan. Ya, terima kasih Mas Feby dan Tribuners bahwa selama 2 periode di DPR RI, saya ada di Komisi 8 dan masuk panja pengawasan haji. Artinya jamaah haji, seluruh masukan-masukan dan temuan-temuan kami itu akhirnya kita catat dari tahun ke tahun. Karena kita melihat misalnya ada di beberapa kasus haji ini, salah satu mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali pernah tersandung persoalan haji ini dan masuk di penjara. Nah, tetapi ada yang hal berbeda ketika tahun kemarin pimpinan DPR bidang Kestra yaitu Pak Mohaimin Iskandar membuat kebijakan dan terobosan yang menarik, yaitu pengawasan oleh DPR itu terpisah dari pengawasan oleh Kementerian Agama. Sehingga kami bawa media sendiri, kami masuk ke tempat-tempat yang berbeda, sehingga dengan itu kenyataan semakin terbuka. Bahwa dari tahun ke tahun persoalan-persoalan soal penerbangan, soal penginapan, soal catering, soal transportasi, soal armuja dan lain sebagainya, itu ternyata betul selalu terjadi. Nah bedanya di tahun kedua setelah kebijakan pengawasan DPR itu mandiri, kita menemukan tambahan dari persoalan-persoalan itu. Satu soal visa misalnya yang mencolok bahwa ada tambahan 20.000 visa yang seharusnya dinikmati oleh jamaah haji reguler yang sudah nunggu bertahun-tahun, itu tiba-tiba oleh pihak penyelenggara yaitu Kementerian Agama diberikan kepada haji khusus. Seperti itu. Nah, temuan-temuan inilah yang kami rasa harus bisa dicari akar persoalannya. Karena kita sering mendengar kekurangan-kekurangan dalam haji, bahkan teman-teman ICW pernah memberikan catatan-catatan penting soal transparansi, akuntabilitas biaya haji dan lain sebagainya. Dan itu perlu untuk selalu membuat sebuah panitia khusus atau pansus yang akan pertama mengurai akar persoalannya. Yang kedua, siapa saja sebenarnya yang bertanggung jawab untuk persoalan itu. Dan yang ketiga, tentu goalnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan haji kepada jamaah haji sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Akhirnya beberapa fraksi
beberapa anggota DPR dari mulai Pak John F. Kennedy dari Golkar, lalu Sally dari PDIP, Mbak Lulu dari PKB dan sebagainya mengusulkan hak ini, dan pada tanggal 7 Juli kemarin disepakati oleh sidang paripurna dipimpin Pak Muhaimin untuk menjadi hak angket, dan itu kita akan berlangsung mulai bekerja pada musim reses ini. Pak Kiai, boleh diklasifikasikan temuan-temuan menonjol apa selama musim haji 2024 yang barangkali menjadi satu fokus di dalam pansus ini untuk didalami. Silakan, Pak. Yang pertama tentu adalah soal manajemen kuota, bahwa kita dapat ya, itu penting karena 20.000 tambahan kuota, lalu ternyata itu justru dialihkan atau dipakai oleh haji khusus bukan reguler, itu penuh dengan tanda tanya. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang gratis. Nah, itu pertanyaan penting. Dan itu sangat-sangat melukai rasa keadilan. Ada orang yang ngantri bertahun-tahun, tiba-tiba ketika haknya dia dengan tambahan itu, tidak bisa berangkat. Yang berangkat adalah orang yang dari haji khusus. Kita tidak tahu apakah ada biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang yang bisa mengambil kuota itu. Dan tidak main-main, itu sekitar 10.000 kuotanya. Nah, yang kedua, di samping kuota adalah soal keuangan. Kemarin kami sudah mulai untuk melihat bagaimana BPKH sebagai amanat dari undang-undang memberikan pembayaran kepada permintaan dari penyelenggara haji, yaitu Dirjen PHU, lalu kita menemukan sebuah fakta. Faktanya sangat mengejutkan. Kenapa? Biaya yang diminta oleh Kementerian Agama kepada BPKH sebagai juru bayar, pay box, seperti itu ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan rapat dengan DPR RI. Padahal tidak boleh ada anggaran haji, apapun ya, misalnya penerbangan, transportasi, penginapan, atau juga catering dan lain sebagainya, yang tidak sesuai dengan kesepakatan dengan DPR RI. Nah, makanya surat itu kita bawa dan akan menjadi catatan kami, pembahasan kami di pansus. Seperti itu. Nah, yang kedua, di samping soal keuangan, ada soal pelayanan secara keseluruhan. Nah, kita akan mengurut itu dari mulai dalam negeri. Kita menemukan misalnya soal istitoah. Kita apresiasi ketika ada kebijakan dari Menteri Agama untuk istitoah di bidang kesehatan sebelum orang akhirnya bisa berangkat. Kenyataannya ketika saya datang sendiri ke Solo, di embarkasi Solo, kita menemukan ada jamaah yang sebenarnya tidak istitoah. Dia malah sudah cuci darah segala dan lain sebagainya, dan tidak mendapatkan rekomendasi, tapi bisa lolos sampai tinggal berangkat. Tetapi untungnya dokter di bandara ini mengatakan ini tidak layak. Dan orang nggak berani ngomong, kan orang udah mau berangkat seperti itu. Akhirnya saya pelan-pelan kepada jamaah itu, Bapak, kalau Bapak nanti berangkat, ini loh yang akan menjadi konsekuensi, bukan hanya memberatkan Bapak sendiri, tapi memberatkan juga orang lain. Seperti itu. Dan dia ini mau untuk tidak berangkat. Bayangkan, berapa orang yang lolos seperti itu. Lalu siapa yang meloloskannya, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula fasilitas-fasilitas yang kita sebenarnya ingin ya, fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh jamaah itu, misalnya kemampuan kita di tenda-tenda yang overload, lalu juga toilets. Saya pernah dengan Pak Muhaimin misalnya melihat ada orang antri di toilet, dari 10 toilet yang ada ternyata yang jalan hanya 5, bahkan hanya 4, lalu orang antri berjam-jam, dan ada orang yang langsung kedeprak aja, dia pingsan di sana karena dia nahan hajatnya dan dia lama antrinya. Nah, seperti itu. Akhirnya saya tanya, ini siapa yang menjadi penanggung jawabnya? Teman-teman akhirnya nunjukinlah si Arab itu, syirka-syirka itu. Saya bilang, Anda tanggung jawab. Tapi dia mengatakan, kami sudah sesuai dengan apa yang dibayarkan. Nah, itu pertanyaan penting yang kita lakukan, sehingga kita ingin mempertanyakan kenapa fasilitas itu terjadi, termasuk beberapa catering yang tidak layak untuk dikonsumsi dan lain sebagainya. Nah, tahun kemarin misalnya soal nakobah, soal transportasi. Bagaimana keterlambatan transportasi yang membawa jamaah dari Muzdalifah ke Mina itu mengalami ketelatan, dan akhirnya jamaah begitu banyak yang tercecer dan lain sebagainya.
Nah, temuan-temuan itulah yang akan diperkuat. Apa akar masalahnya, kenapa sampai terjadi gitu, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, baru kami ingin mempertanyakan soal petugas. Ada orang yang dia itu nggak layak jadi petugas, kok bisa jadi petugas? Sementara ada orang yang sebenarnya sudah bisa jadi petugas, tapi digeser oleh orang yang tidak layak itu. Dan itu betul-betul menyusahkan banget. Ada orang menjadikan berangkat haji itu dengan gampang berangkat hanya karena ada koneksi dan lain sebagainya, tanpa kapasitas pelayanan yang terbaik, seperti itu. Dan itu jumlahnya bukan satu dua, itu banyak sekali. Nah, kita ingin mendudukan kembali pelaksanaan jamaah haji ini sebagai pelayanan publik, servis publik terbaik yang dilakukan oleh pemerintah kepada bangsa Indonesia, dan kita ingin melihat dari sisi mana persoalan-persoalan itu bisa kita urut sehingga kita perbaiki. Dari tahun ke tahun selalu muncul persoalan dan selalu saja ada apa namanya istilahnya bau kentut yang tidak jelas siapa orangnya. Kita akan melihat orang itu, kelompok mana yang telah mempermainkan jamaah ini menjadi sebuah komoditas yang bisa diperas, ibarat sapi peras. Mereka disuruh sabar, mereka disuruh untuk tenang, mereka disuruh untuk ingat bahwa ini adalah perjuangan dan lain sebagainya. Padahal tuntutan kita sederhana. Berikan hak jamaah sesuai dengan pembayaran yang telah diberikan mereka yang sebaik-baiknya, dan jamaah itu adalah tamu Allah, tamu Rasulullah yang harus dilayani sebaik-baiknya. Itu Mas Febri. Oke, saya kepingin mengupas satu persatu dulu ya Pak Kiai ya. Nah, saya kepingin masuk ke kuota haji dulu ya. Tahun 2024 kita punya tambahan kuota 20.000 dari kuota reguler sebanyak 200 berapa Pak Yai? Reguler? Itu ada 221.000 ya secara keseluruhan. Ya, 221.000 ditambah 20.000 berarti 241.000. Nah, kalau menurut Panja kesepakatan di Kepres itu, berapa banyak yang dialokasikan dari 241.000 itu kepada haji khusus Pak Kiai? Sebenarnya sudah ada dalam aturannya bahwa haji khusus itu tidak mendapatkan sebanyak haji reguler. Dia hanya mendapatkan berapa persen lah ya, 8% atau 7% lebih lah seperti itu. Nah, sehingga kita bisa hitung tuh, bagaimana tambahan itu. Seharusnya kalau dari 20.000 lalu ambil 8%-nya itu berapa gitu. Nah, ini justru kita melihat itu justru diberikan begitu banyak kepada haji khusus. Nanti kita akan telusuri lewat pansus, adakah transaksi di luar yang lain sehingga dia mendapatkan kuota itu. Padahal kalau kuota itu diberikan kepada haji reguler yang kebetulan dia harus antri lama dan lain sebagainya, tentu mereka lebih akan senang karena itu hak mereka dan keadilan bisa ditegakkan. Pak Kiai, sepengetahuan Pak Kiai, kuota untuk haji khusus ini dikelola oleh siapa? Kalau pemberian kuota itu jelas itu adalah ininya Kementerian Agama sebagai amanat dari konstitusi di Undang-Undang Nomor 8 2019 itu. Jadi pengaturan kuota diberikan pada siapa, wilayah mana dan lain sebagainya, itu betul-betul wewenang dari Kementerian Agama. Dalam hal ini pada Dirjen Haji dan Umroh. Seperti itu. Makanya nanti kita akan panggil tuh. Kenapa terjadi kuota yang diberikan bukan kepada haji reguler, tetapi kepada haji khusus. Nah, apakah penambahan kuota untuk haji khusus itu sudah disetujui sebelumnya oleh Komisi 8 DPR, Pak Kiai? Tidak ada pembicaraan sama sekali. Ini yang justru kita pertanyakan. Kalau ada pembicaraan, tentu ada keputusan. Kalau ada keputusan, jelas dong di tanggal berapa dan lain sebagainya. Kalau sudah ada keputusan pembicaraan seperti itu, tidak perlu ada pansus. Pansus ini muncul karena salah satunya adalah persoalan kuota, di samping soal SDM, petugas, soal keuangan dan penyelenggaraan itu sendiri. Oke, Pak Kiai bisa dijelaskan tadi bagaimana para jemaah haji ini mendapatkan manfaat dari uang yang mereka tabung selama ini, sehingga kemudian mendapatkan manfaat dari uang tabungan itu. Bisa dijelaskan Pak Kiai? Nah, BPKH lah sebenarnya yang sudah bisa menentukan nanti apa yang disebut dengan nilai manfaat. Nilai manfaat itu kita usahakan selalu untuk membuat rasio yang lebih berimbang. Berapa
yang nanti akan ditambahkan oleh jamaah namanya BIPIH. BIPIH itu biaya ibadah haji yang pure dibayar oleh jamaah. Tapi ada biaya yang dikelola lewat dana manfaat itu. Namanya secara keseluruhan namanya BPIH. Nah, kita sering melihat bahwa atau intinya DPR berusaha untuk bahwa nilai manfaat yang diberikan oleh BPKH jangan sampai menggerus dari nilai manfaat yang terlalu besar yang dimiliki oleh jamaah haji yang lain, apalagi nanti kalau menyentuh kepada nilai dasarnya atau modal dasarnya itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, pada konteks itulah sebenarnya saya orang yang pertama menolak ketika Menteri Agama memberikan BPIH itu sangat tinggi ketika itu. Dia mengajukan di atas 100 juta, lalu saya meminta 93 juta, dan akhirnya disetujui 94 juta. Dari 94 juta itu, yang dibayar pure dari jamaah itu adalah perbandingannya itu sekitar 55 dan 45, seperti itu. Nah, itu yang terus kita perjuangkan, jangan sampai nilai manfaat yang diberikan oleh BPKH nanti menghabiskan tabungan atau biaya haji, ibadah haji, jamaah haji yang lain, seperti itu. Nah, dari yang dikeluarkan oleh jamaah secara keseluruhan itulah yang menurut kita dimintakan untuk menjadi sebuah pelayanan yang terbaik untuk jamaah haji. Baik itu komponen terbesar adalah penerbangan, misalnya gitu. Lalu kedua terbesar itu penginapan. Baik itu penginapan yang ada di Mekah atau di Madinah atau ada yang di Armuja. Seperti itu. Baru itu catering. Setelah itu transportasi lokal di sana, termasuk yang di sholawat itu. Nah, pada konteks-konteks itulah sebenarnya kita bisa melihat, misalnya pertanyaan kita yang selalu kita tanyakan, apakah BPKH ketika mengeluarkan uang itu sesuai dari hasil rapat kerja dengan DPR atau tidak? Yang kedua, apakah ketika Kementerian Agama atau Dirjen PAU itu meminta ke BPKH, itu ada pertanyaan misalnya buat apa dan lain sebagainya. Karena ada nilai efisiensi di 2022, 2023 atau 2023 sekarang itu, nilai efisiensinya lumayan besar. Lumayan besar sekali. Dari 19 triliun dana keseluruhan haji itu ada nilai manfaat hampir sekitar 500 miliar. Seperti itu. Nah, lalu tiba-tiba kita melihat ada penundaan penerbangan oleh Garuda begitu lama, misalnya yang di Solo termasuk juga hampir 60%. Nah, kita harus mengkritisi dong, kenapa penerbangan sampai terjadi seperti itu. Nah, termasuk juga misalnya apakah semua biaya-biaya yang dikeluarkan itu dipakai oleh jamaah haji kita? Kan ada jamaah haji yang tidak berangkat. Kan ada misalnya pembayaran tenda, lalu juga kasur di Mina itu, pertanyaannya berapa harga aslinya? Ada nggak penawaran dari orang yang ngerti soal harga sewa tenda dan juga kasur kecil itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Makanya di Pansus nanti akan ditegaskan kembali pentingnya di Kementerian Agama ada sumber daya manusia yang bisa melakukan tawar-menawar dari harga itu. Jadi jangan sampai seenak-enaknya aja tuh. Si orang Arab yang di sana yang menyediakan tenda, lalu ada kasur kecil yang kita bisa beli di Tanah Abang sangat murah, di sana dibayar dengan mahal. Dan itu sangat merugikan jamaah. Tapi mungkin mereka punya alasan. Oh, kami udah bayar kok. Kami sudah menerima persetujuan dan bayar kepada si A, si B, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan menjadi catatan-catatan bagi kita. Pak Kiai, tadi Pak Kiai yang pertama kali menyinggung soal pemberian dana Badan Pengelola Keuangan Haji kepada Kementerian Agama yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Itu bisa dijelaskan Pak Kiai? Jadi gini, undang-undangnya mengatur bahwa baik BPIH atau BP seperti itu diputuskan pada raker. Lalu setelah itu diminta menjadi keputusan atau kepres, betul kan? Nah, setelah itu tentu dana sudah ada tuh di BPKH. Tinggal Kementerian Agama lewat Dirjen PAU-nya nanti meminta, ada surat. Saya udah memiliki suratnya nih, surat. Nah, pada surat itu kita ketemukan bahwa ada permintaan dana yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati di raker tanpa ada pembicaraan kembali dengan Panja Haji atau dengan DPR Komisi 8.
Berapa Seperti Pak itu. jumlahnya? Nggak besar sih, nggak besar. Nggak, selisihnya nggak terlalu besar. Tapi kan harus tepat dengan biaya yang sudah kita sepakati di Panja, lalu diputuskan di Komisi 8. Oke, Pak Kiai tadi sempat menyinggung fasilitas berupa alas ya, alas tidur dan tenda yang ada di Mina. Apakah benar sebenarnya vendor yang menyediakan itu sebenarnya sudah mendapatkan kritik dari tahun lalu, Pak Kiai? Bukan hanya dari tahun lalu, saya itu kan Panja tiap tahun, Mas Febi. Jadi saya lah yang pada saat saya datang dengan tim Panja tahun berapa ya, sebelum COVID gitu, berapa tahun ke belakang udah agak lama. Ketika itu kan tenda-tenda masih belum pakai baja ringan dan sebagainya. Ketika kita datang, kita tanya tuh pengadaan itu. Saya bilang, bisa nggak ini pakai tenda yang kualitasnya seperti di Madinah itu, lalu pakai baja ringan dengan spek anu-anu dan sebagainya. Bisa, asal uangnya ada. Nah, Arab kan gitu. Arab itu selalu punya prinsip pihil pulus, mulus, mapih fulus, mampus. Ada duit mulus, nggak ada duit ya mampus. Oke, nggak apa-apa. Kita siapkan. Nah, lucunya ketika beres COVID misalnya, mereka minta tambahan 1,5 triliun. Ya, 1,5 triliun. Dan itu akhirnya kita dapatkan uangnya itu dari dana efisiensi yang dimiliki di Kementerian Agama yang disimpan di BPKH. Seperti itu. Nah, bayangkan saja ketika kita akhirnya hajian pas COVID itu, saya tanya, masa sih tenda lalu selimut atau karpet itu, alas tidur itu tidak sesuai dengan harga yang Anda berikan. Tiba-tiba mereka dengan gampang aja nyebutkan. Dia bilang, for 2 years we lost. Untuk 2 tahun kami kehilangan keuntungan dari haji ini. Wajarlah kalau kami mengambil keuntungan 2 kali lipat. Nah, saya bilang, ini poin-poin yang pentingnya. Poin yang pentingnya nih Mas Febi. Apakah kita memiliki posisi yang begitu lemah untuk dalam rangka tawar-menawar? Ini kan murni bisnis. Jangan diembel-embeli dengan sabar, kita harus menerima apapun yang hilang, nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini soal bagaimana kita mengambil hak kita dengan biaya yang sudah kita bayar, kita harus mendapatkan mendapatkan alas tidur dan juga tenda yang bagus, termasuk penyediaan toilet yang lancar dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Mereka dengan gampang, malah ketika itu mohon maaf, ada salah satu petugas dari kita dari Indonesia di Dakar Mekah itu, dia malah membela si Arab itu. Saya bilang, loh, kamu itu orang Indonesia, harusnya membela kami dong. Itu duit kita, duit bangsa kita. Nggak usah membela-bela Arab itu, kecuali Anda dapat berapa dari vendor itu. Saya katain tuh, kayak gitu. Lalu ada orang yang nepuk saya, ini lagi di Mekah, dan sebagainya. Nah, itu saya bilang yang buat kita terus dicurangi dan dibohongi. Sementara mereka melakukan kecurangan dan dengan gampang bertobat di depan Ka'bah, lalu kita mau melakukan upaya kejujuran seperti itu, dilarang-larang. Urusannya ini soal ibadah dan lain sebagainya. Jadi kita harus pisahkan tuh, mana soal ibadah, mana soal kita menuntut hak kita dengan uang yang dikeluarkan oleh jamaah kita. Seperti itu, Mas. Oke, Pak Kiai, ada satu informasi yang menyebutkan bahwa para vendor-vendor itu terkait atau terafiliasi dengan keluarga kerajaan, maka ada satu bargaining kuat, ketika kita terlalu menekan mereka, nanti akan mempengaruhi proses penyediaan kuota. Apakah benar seperti itu, Pak Kiai? Gini, ada benarnya, ada tidaknya. Seperti itu. Nah, kita ngomong yang tidaknya dulu. Yang tidaknya, kita jangan takut. Indonesia ini adalah negara dengan kuota terbanyak yang diberikan. Dan Arab Saudi punya kepentingan dengan jamaah Indonesia. Kenapa? Satu, yang terbanyak kuotanya. Yang kedua, dia memiliki karakter yang toleran, ramah, dan sebagainya. Dan yang ketiga, suka belanja. Seperti itu. Kan ini murni bisnis aja, Mas Webi. Bagaimana di bawah Pangeran Muhammad bin Salman ini, MBS ini, betul-betul semuanya dihitung bagaimana caranya devisa itu masuk menambah pundi-pundi kerajaan Arab Saudi. Jadi untuk persoalan itu sebenarnya jangan takut kita dikurangi kuota. Justru yang kita pertanyakan, jangan-jangan Arab Saudi kalau ngasih kuota banyak pun kita tidak sanggup untuk mengelolanya. Tidak sanggup, tidak mampu, atau memang tidak mau. Makanya itu yang dipertanyakan. Saya termasuk orang yang tetap
penyelenggaraan haji ini harus pemerintah. Seperti itu. Nah, tetapi pemerintah pun harus terus belajar bagaimana mengelola pengelolaan ibadah haji ini sebagai etalase terdepan di tengah masyarakat ini loh yang diberikan pada jamaah haji Indonesia ketika dia melakukan ibadah haji ketika mereka ada di luar negeri. Pelayanan soal keamanan, ketenangan, kenyamanan, dan kemandirian itu sesuai undang-undang bisa terlaksana. Yang kedua, mungkin iya. Mungkin iya itu artinya kita tahu bahwa di satu sisi ada pemerintah resmi lewat Wazirul Hajj seperti itu yang berpartner dengan kita dengan Departemen Agama, tetapi ingat bahwa penyelenggaraan haji ini jauh sebelum Islam ada pun itu sudah datang. Namanya tentu bukan haji ya. Kunjungan ke Ka'bah itu menjadi sebuah tradisi lama dan pemain-pemainnya itu turun-menurun dan mereka pasti tahu celah terbaik mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Seperti itu. Tetapi kita tahu bagaimana tradisi Arab itu sangat menghargai orang yang mampu untuk tawar-menawar sampai menemukan harga antara diminhu. Saling ridho, saling rela. Pertanyaannya, kita memiliki nggak orang yang mampu, kalau di perbankan apa namanya itu Mas Febi? Orang juru tawar, lalu dia bisa menentukan spek bangunan, spek-spek barang-barang yang ditawarnya, dan itu akan dihargai. Jadi jangan sampai persoalannya kita menuduh vendor-vendor Arab, padahal ada orang-orang kita, entah itu orang yang mukimin di sana, entah itu yang di dalam Kementerian Agama, yang sebenarnya menikmati itu. Ketika memutuskan di hotel mana, lalu dapur mana yang akan kita pakai, waktu kita belum mandiri, kita kan iya-iya aja. Oh iya ya bagus, oh iya ya besar, bersih. Tapi ketika setelah kita mandiri, di tahun kemarin, lalu tahun sekarang, kita baru menemukan ada kejanggalan-kejanggalan dalam sewa penginapan, dalam juga penghitungan catering dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijelaskan dengan mudah. Jadi saya rasa mari kita kembali penyelenggaraan haji ini berangkat dari sampai sejauh mana kita memiliki orang-orang yang profesional, orang-orang yang amanah, orang-orang yang bisa menempatkan penyelenggaraan haji ini sebagai bentuk pelayanan terbaik kepada rakyat Indonesia yang menjadi jamaah haji. Pak Kiai, ada informasi yang menyebutkan para vendor itu menerima uang tidak sesuai dengan bukti formalnya. Jadi kalau misalkan harusnya nerima 10 di dalam dokumen, tapi mereka hanya nerima 6. Apakah ada fakta atau indikasi semacam itu, Pak Kiai? Ya, itu dia. Dari tahun ke tahun kita sering mendengar kabar-kabar itu. Jadi istilah saya tadi kayak kentut saja gitu. Baunya ada, tapi kita nggak bisa nuduh siapa orangnya. Tetapi saya yang nggak ngerti bisnis pun, kadang-kadang lucu. Misalnya saya kan pengawasan 2 kali, Mas Febi. 2 kali itu. Nah, sehingga kita tahu tuh, ada orang-orang yang kita diajak untuk ke satu hotel, lalu hotel itu punya jaringan holding yang besar, kayak gitu. Lalu kita tanya, mana hotelnya? Ditunjukin hotel yang baik-baik. Hotel yang kita bilang, ingat ya, ini hanya 4 orang, ingat ya, ini dan sebagainya. Iya Pak, Bapak bisa lihat sendiri. Sub binafsik katanya kayak gitu. Nah, tetapi ketika itu kita hitung, emang semua hotel bentuknya begini? Emang nanti semuanya betul-betul isinya segini? Emang nanti harganya sama? Karena bentuknya berbeda, harganya beda. Sementara misalnya dari 10 jenis hotel itu jenisnya bisa beda-beda. Ada grade A, grade B, grade C. Seperti itu. Sehingga dalam grade-grade itulah ada celah orang untuk mengambil keuntungan. Itu dari sisi saya aja. Tapi kan harus dibuktikan. Harus detail, dari poin ke poin. Lalu kenapa ini harganya ini dan sebagainya. Selisih-selisih itu termasuk selisih dari dolar ke real, dari rupiah ke dolar, karena kita harus bayar pesawat dan lain sebagainya. Seperti itu termasuk dari rupiah ke real. Bayangkan saja selisihnya berapa. Nah, selisih-selisih itulah yang kita pertanyakan, kemana uang itu masuknya, mengalirnya. Seperti itu. Karena kalau semuanya amanah,
kita bisa lihat, oh ya ini dari selisih penjualan dolar, dari ini real dan sebagainya, kita masih ada sisa. Oh iya, hotel yang 10 hotel itu ternyata yang sudah kita ketok berapa ribu, ternyata ada yang grade C itu, yang harganya tidak semahal atau tidak sesuai dengan harga yang kita ketok. Masih ada selisih itu. Bayangkan kita bisa melakukan efisiensi yang banyak. Baik. Pak Yai, apakah betul Pansus ini telah meminta BPK untuk melakukan audit khusus? Nah, regulasinya kan sederhana. Setelah pelaksanaan haji yang akan berakhir besok di sini di tanggal 23 kalau nggak salah, nah setelah itu diberikan jeda 1 bulan kalau nggak salah, BPK baru melakukan audit. Jadi audit itu menjadikan nanti baru itu dilaporkan ke DPR RI. Lalu DPR RI dari hasil audit itulah kita bisa menilai lalu melakukan pembahasan untuk haji yang akan datang. Nah, kita akan tentu kita sudah mendapatkan audit haji untuk tahun 2022-2023 sebagai bahan untuk pansus ini, dan kita belum mendapatkan audit itu karena memang belum saatnya untuk 2024. Baik. Pak Kiai, apakah pembentukan pansus ini efektif mengingat masa kerja DPR itu tinggal ya 2 bulan lah ya sampai akhir September. Dan tidak semua anggota pansus ini kan terpilih kembali menjadi anggota DPR, dan ya ini bagaimana ini Pak Yai efektivitas dari pembentukan pansus ini? Penyelenggaraan haji itu tiap tahun. DPR itu bekerja bukan orang per orang, tapi sistem. Hak angket, hak angket ini itu adalah hak konstitusional DPR RI untuk mengembalikan penyelenggaraan haji ini kepada relnya sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi momentum ini dari tahun ke tahun kita sering mendengar, oh ya ada yang main di catering, oh ada yang main di maktab, oh ya ada orang lain sebagainya. Kita tidak ingin itu hanya sekedar hanya sekedar rumor. Kita harus buktikan. Kita buktikan. Jadi ini sebenarnya merupakan support terbaik untuk mengembalikan penyelenggaraan haji yang terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan tentu untuk Kementerian Agama yang menjadi pemegang konstitusi penyelenggaraannya. Seperti itu, termasuk perbaikan BPKH dan lain sebagainya. Jadi saya ingin katakan bahwa momentum pembuatan angket ini sangat tepat. Seperti itu. Yang kedua, hak angket ini akan berlaku untuk penyelenggaraan haji yang akan datang ke depan. Akan terlihat sekali bagaimana para penyelenggara haji ini dari mulai tingkat daerah sampai di tingkat baik itu di Mekah, di Madinah atau juga di Ar-Mujah. Seperti itu. Jadi satu sangat momentumnya tepat, efektif, dan tidak ada kaitannya sekali dengan orang yang terpilih atau tidak terpilih. Karena kami punya dokumen yang secara sistematik DPR bekerja secara sistem, bukan personal. Pak Kiai, apakah ada tenggat waktu ini buat pansus ini untuk menyelesaikan tugasnya, Pak Kiai? Sebenarnya kita ingin reses ini kita udah mulai kerja kan, udah mulai gini data-data yang kita dapatkan di BPKH, lalu masukan dari teman-teman Panja pengawasan haji di beberapa periode. Saya kebetulan ada di semua periode itu kan, sehingga semua itu kita udah kumpulin, lalu kita akan pilih mana yang prioritas, mana yang akan menjadi akar persoalan terbesar dan lain sebagainya. Kalau seandainya ini kita bisa selesaikan di masa reses pengumpulan data, baru nanti kita bisa memanggil pihak-pihak terkait untuk menanyakan data dan fakta itu. Sehingga kalau di masa sidang terakhir kita nanti masuk setelah reses itu, nah itu kita diharapkan kita udah selesai sebelum kita berakhir sebagai anggota DPR RI di periode 2024 ini, dan beberapa orang yang ikut di pansus masih masuk di 2024-2029 seperti itu. Saya rasa di sidang yang akan datang kita udah selesai di pansus ini. Pak Kiai, satu di antara masalah yang muncul pada penyelenggaraan haji 2024 adalah soal visa. Bahkan ada ketua DPRD di satu kawasan di Jawa Tengah tuh sampai sekarang nggak bisa pulang. Bisa Pak Kiai ceritakan ini apa sih masalah di visa ini? Iya, visa itu kan hak prerogatif yang dimiliki oleh Arab Saudi lewat Kementerian Luar Negerinya. Lalu mereka membuat bahwa visa untuk haji itu namanya visa haji. Nah, visa haji itu ada visa haji yang reguler, ada juga yang pemberian namanya mujamalah, hadiah lah mereka. Seperti itu.
Nah, yang apa? Ada orang-orang yang mencoba, memang tidak bisa dipungkiri ya, keinginan kita untuk haji itu sangat tinggi, lalu mereka memakai visa di luar haji, yaitu visa ziarah, ada juga visa umrah dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita udah menekankan kepada jamaah agar jangan menyalahgunakan, jangan tidak ikut aturan karena beberapa kasus waktu sebelum haji berlangsung, saya kebetulan ada di Mekah. Ketika itu kita menemukan ada 50 orang yang harus dideportasi karena penyalahgunaan visa. Nah, termasuk juga ini memang harus dimunculkan diedukasi di tengah masyarakat bahwa ketat sekali sekarang pemerintah Arab Saudi untuk menekankan itu semua. Jadi tidak hanya lepas tangan, oh itu Arab Saudi, sehingga orang-orang kita yang tidak nurut, nggak juga gitu. Jadi memang keinginan besar orang untuk berangkat haji dengan cara apapun, termasuk dengan visa non haji, itu menjadi catatan bagi kita untuk memperbaikinya dengan cara melakukan edukasi di tengah masyarakat, meminta tokoh-tokoh alim ulama dan lain sebagainya, bahwa jangan memaksakan diri untuk berangkat haji dengan visa yang non haji. Pak Kiai, meskipun mereka ini memegang visa, kan lewat pintu imigrasi kita, masa nggak bisa dicegah orang-orang yang menggunakan visa ziarah untuk berangkat itu, Pak Kiai? Kita kan, imigrasi kita tidak ada hak untuk nanya. Karena mereka berangkat sebelum masa haji. Misalnya, saya kan kemarin berangkat sebelum haji berlangsung. Kayak gitu. Orang nggak ada yang nanya, saya mau ngapain dan lain sebagainya. Nah, kecuali sudah di Mekah, orang-orang dengan visa non haji, lalu mereka bersembunyi sekitar 100 ribuan orang untuk lalu memasuki musim haji dengan visa non haji. Seperti itu. Jadi 1000 cara. Kalau saya mendengarkan mereka, ada orang yang sudah sampai Mekah nih, sampai Mekah, mereka sholat di Masjidil Haram dan sebagainya. Lalu salah satu pimpinannya bilang, paman kan panja haji, kami tidak mungkin masuk ke Arafah, kita tidak mesti masuk ke Muzdalifah dan Mina dan lain sebagainya karena kami tidak memiliki visa haji. Seperti itu. Kita terkejut juga membawa begitu jamaah, mereka sudah sampai di kota Mekah loh ya, di kota Mekah tapi tidak bisa melaksanakan haji karena puncak haji itu ada di Arafah, Al-Hajju Arafah. Nah, sekali lagi ini soal edukasi. Sekali lagi ini soal pendekatan bagaimana lobby-lobby kita dari Dubes, Kementerian Luar Negeri kita melalui Dubes atau Konjen, itu betul-betul harus memberikan pemahaman, jangan sampai kita dideportasi, kita bahkan ada yang ditahan oleh pihak yang berwenang di Arab Saudi. Ini catatannya bukan hanya soal Kementerian Agama, ini melibatkan begitu banyak institusi kita, instansi-instansi kita dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia. Kiai, Pak Kiai, memang kemudian banyak menjadi evaluasi. Saya kepingin dapat komentar dari Pak Kiai mengenai kualitas dari catering atau asupan yang diterima jemaah haji kita di tahun 2024. Karena masalah catering ini kan sebenarnya klasik sih. Gimana menurut? Ya, sebenarnya kita agak sulit ya untuk membuat catering yang ideal. Kita sudah memberikan semacam catatan-catatan bahwa yang diharapkan itu catering adalah selera Indonesia, lalu nasinya nasi ukuran Indonesia, lalu juga soal ketepatan waktu, seperti itu. Nah, di pihak catering mereka pun protes. Pertama, orang Indonesia itu misalnya kalau dikirim yang pagi misalnya, kalau ada sarapan seperti itu, mereka masih ada di masjid, datang agak siang. Lalu juga dimakan yang di luar sarapan, karena di sarapan hanya beberapa hari yang dikasih seperti itu. Jadi ada yang nasinya terlalu banyak, ada yang menunya rasa kita kan beda dengan rasa catering yang dimiliki oleh mereka. Nah, makanya yang harus kita lakukan itu ada nggak ya di setiap matbah atau the big kitchen yang menyediakan catering Indonesia itu memang juru masaknya atau paling tidak jago icip-icipnya itu adalah orang-orang Indonesia yang tahu persis tes Indonesia. Tapi yang pasti kalau ada catering yang itu di bawah kualitas kita, nah itu yang akan tetap menjadi sorotan bagi kita. Jangan sampai ada orang yang main di catering, harga disetujui 1 kali berapa, itu tidak masuk. Baik Pak Kiai, kita sudah di penghujung ngobrol kita. Saya minta
Pak Kiai memberikan closing statement terkait dengan penyelenggaraan haji 2024 dan bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi ini di tahun-tahun ke depan. Silakan Pak Kiai. Iya, tentu kita mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI dan atas usulan kawan-kawan untuk untuk pansus ini. Kita akan bekerja keras. Sekali lagi, ini adalah demi pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan kita meminta masukan-masukan dari semua elemen masyarakat, termasuk juga teman-teman penyelenggara ibadah haji, untuk memberikan masukan kepada pansus ini, masukan sejujur-jujurnya, sereal-realnya, sehingga itu akan menjadi data yang akan kita godok dalam pansus itu. Nah, yang ketiga, kita mohon bahwa pansus ini betul-betul bermuatan kemaslahatan demi jamaah haji sesuai amanat undang-undang di nomor 8 2019. Mohon dukungannya untuk pansus ini dan mohon masukan sebesar-besarnya dari publik dan tentu kepada Tribuners kita minta masukan apa aja yang perlu kita pertanyakan lalu kita perbaiki lewat pansus ini kepada para penyelenggara haji. Terima kasih Mas Febi, terima kasih Tribuners. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk menjadikan penyelenggaraan haji Indonesia menjadi yang terbaik di dunia. Baik. Terima kasih kepada Pak Kiai Haji Maman Imanul Haq. Beliau adalah anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Kebangkitan Bangsa yang juga masuk di dalam Pansus Angket Haji 2024. Sekali lagi terima kasih. Selamat menjalankan tugas Pak Kiai. Tribuners, saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.